Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Raginanti dari kelas 1B dengan NPM 221063100599. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern. Dan karenanya, studi mengenai struktur kemungkinan kehimpunan dan teori himpunan sangatlah berguna. Istilah didefinisikan dengan jelas dimaksudkan agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud tadi atau tidak. Selanjutnya, notasi himpunan. Biasanya, nama himpunan ditulis dengan menggunakan huruf besar, misalnya S, A, atau B. Sementara, anggota himpunan ditulis menggunakan huruf kecil, contohnya A, C, dan Z. Cara penulisan ini adalah umum dipakai, tetapi tidak membatasi bahwa setiap himpunan harus ditulis dengan cara seperti itu. Tabel di bawah ini menunjukkan format penulisan himpunan yang umum dipakai. Himpunan notasinya huruf besar, contohnya huruf S. Anggota himpunan notasinya huruf kecil jika merupakan huruf, contohnya huruf A. Kelas notasinya huruf tulis tangan, contohnya huruf C. Himpunan-himpunan bilangan yang cukup dikenal seperti bilangan kompleks, real, bulat, dan sebagainya merupakan notasi yang khusus. Huruf N mempunyai arti netral, yang berarti bilangan asli. Huruf Z yang berarti Zahlen dari bahasa Jerman, yang berarti itu bilangan bulat. Dan huruf Q yang berarti question dalam bahasa Inggris, yang berarti itu bilangan rasional. Huruf R yang berarti real, yang merupakan bilangan real. Huruf C yang berarti kompleks, yaitu bilangan kompleks. Simbol-simbol khusus yang dipakai dalam teori himpunan adalah yang ada di tabel. Himpunan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, enumerasi, yang berarti mendaftarkan semua anggota himpunan jika terlampau banyak tetapi mengikuti pola tertentu. Dapat digunakan elipsis. Contohnya, B dengan anggota himpunan apel, jeruk, mangga, dan pisang. Yang A dengan anggota himpunan A, B, C, dan lain-lain. Bilangan netral mempunyai anggota himpunan 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Yang kedua, pembangun himpunan, yang artinya tidak dengan mendaftar, tetapi dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota himpunan tersebut. Contohnya, O yang beranggotakan U adalah bilangan ganjil. Huruf E yang beranggotakan X elemen bilangan bulat, dan X mod 2 sama dengan 0. Dan terakhir huruf P yang anggota himpunannya adalah orang yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Notasi pembangun himpunan dapat menimbulkan berbagai paradoks, contohnya adalah bilangan berikut. Berikutnya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama, himpunan bagian atau yang biasa disebut dengan subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Ditulis A tanda tanya B jika setiap anggota A merupakan anggota dari B. Syaratnya A tanda tanya B dibaca A himpunan bagian dari B, atau A bukan himpunan bagian dari B. B tanda tanya A dibaca dengan B bukan himpunan bagian dari A, atau B himpunan bagian dari A. Contoh misalnya, A yang beranggotakan angka 1, 2, 3, 4, dan 5, dan huruf B yang beranggotakan 2 dan 4. Maka B bagian A, sebab setiap elemen dalam B merupakan elemen dalam A, tetapi tidak sebaliknya. Dari definisi di atas,
himpunan bagian harus mempunyai unsur himpunan A juga merupakan unsur himpunan. Artinya, kedua himpunan itu saling berkaitan. Yang kedua, himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota sama sekali. Syaratnya, himpunan kosong sama dengan A atau kurung kurawal, himpunan kosong adalah tunggal. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan kurung kurawal huruf 0. Himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dengan kurung kurawal 0. Dari definisi di atas, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai satupun anggota. Dan biasanya himpunan kosong dinotasikan dengan huruf Yunani yang kayak O dicoret itu, yang dibacakan dengan Pi. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta biasa dilambangkan dengan huruf U atau S yang berarti universum, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Begitu pula sebaliknya, dinotasikan dengan A sama dengan B. Syaratnya, dua buah himpunan anggotanya harus sama. Contohnya, huruf A anggota himpunannya C, D, dan E. Huruf B anggota himpunannya C, D, dan E. Maka, A equal dengan B. Himpunan equal atau himpunan sama memiliki dua buah himpunan yang anggotanya sama. Misalkan anggota himpunan A, C, D, dan E, maka himpunan B pun memiliki anggota yang sama. Yang kelima, himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya itu tidak ada yang sama. Contohnya, C yang beranggotakan 1, 3, 5, dan 7, dan D 2, 4, dan 6. Maka himpunan C dan D adalah himpunan yang saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak memiliki satupun yang anggota yang sama. Yang keenam, himpunan komplement jika dimisalkan S yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan A yang beranggotakan 3, 4, dan 5, maka A subset U. Himpunan 1, 2, 6, dan 7 juga merupakan komplement. Jadi, AC yang beranggotakan 1, 2, 6, dan 7 dengan notasi pembentuk himpunan ditulis dengan titik 2 AC X subset U F X subset A. Yang ketujuh, himpunan ekuivalen atau yang bisa disebut equal set. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Bilangan kardinal dinyatakan dengan notasi N buka kurung A tutup kurung A subset B. Dikatakan sederajat atau ekuivalen jika A ekuivalen dengan himpunan B. Himpunan ekuivalen mempunyai bilangan kardinal dari himpunan tersebut. Bila himpunan A beranggotakan 4 karakter, maka himpunan B pun beranggotakan 4. Selanjutnya kita ke materi cara penulisan himpunan. Ada 4 cara untuk menentukan suatu himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan semua anggotanya atau yang bisa disebut dengan roster yang diletakkan di dalam sepasang tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Cara ini disebut juga dengan cara tabulasi. Yang kedua, menyebutkan syarat anggota-anggotanya. Cara ini disebut juga dengan cara deskripsi. Yang ketiga, dengan cara notasi pembentuk himpunan, dengan menuliskan ciri umum atau sifat umum dari anggotanya. Yang keempat, himpunan juga dapat disajikan secara grafis atau yang biasa disebut dengan diagram Venn. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segi 4 dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segi 4 tersebut. Selanjutnya kita membahas operasi pada himpunan. Yang pertama, gabungan.
Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau B, dinotasikan dengan cara yang ada di layar. Yang kedua, irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Yang ketiga, komplement. Komplement himpunan A terhadap himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A, dinotasikan dengan AC. Yang keempat, selisih. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B adalah komplement himpunan B terhadap himpunan A, dinotasikan dengan A min B. Yang kelima, hasil kali kartesius. Hasil kali kartesius himpunan A dan B dinotasikan dengan A kali B adalah himpunan yang anggotanya semua pasangan terurut seperti A, B, di mana A anggota A dan B anggota B. Secara matematika ditulis secara dengan yang kayak di layar. Hukum aljabar himpunan. Hukum-hukum pada himpunan dinamakan hukum-hukum aljabar himpunan. Cukup banyak hukum yang terdapat pada aljabar himpunan, tetapi di sini hanya dijabarkan 11 saja. Beberapa hukum tersebut mirip dengan hukum aljabar pada sistem bilangan real seperti A tanda kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC, yaitu hukum distributif. Yang pertama itu ada hukum identitas, yang kedua hukum dominasi, yang ketiga hukum komplement, yang keempat hukum idempoten, yang kelima hukum involusi, yang keenam hukum penyerapan atau absorpsi, yang ketujuh hukum komutatif, yang kedelapan hukum asosiatif, yang kesembilan hukum distributif, yang ke-10 hukum De Morgan, yang ke-11 hukum 0/1. Terlihat bahwa hukum-hukum yang berlaku pada himpunan merupakan analogi hukum-hukum logika. Dengan operator pengganti L atau dan, sedangkan operator pengganti V itu sedangkan atau. Pembuktian pernyataan himpunan. Pernyataan himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Pernyataan dapat berupa kesamaan ataupun implikasi. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Kedua diagram Venn yang ada di layar memberikan area arsiran yang sama. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Pembuktian dengan menggunakan definisi, metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan. Tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi, biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, subscribe, and comment.